Salam. Dalam dunia Islam, nasihat telah menjadi pondasi dalam kehidupan sosial dan spiritual. Sebagaimana diajarkan oleh Syekh Ibnu Arabi, nasihat adalah inti dari agama yang bertujuan untuk menyatukan manusia dengan kebahagiaan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Arabi mengambil dari salah satu hadis tentang nasihat adalah inti dari agama. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ini juga ada di kitab Arba'in Nawawi, yakni hadis ke-7 tentang agama itu adalah nasihat. Bunyinya ad-dinu nasiha. Bahwasanya agama itu adalah nasihat. Lantas, bagaimana hadis ini relevansinya untuk era saat ini ya? Dalam era teknologi yang berkembang pesat dan pergeseran menuju post-humanisme, bagaimana relevansi konsep nasihat ini atau nasihat itu adalah inti dari agama? Apakah nasihat telah memiliki tempat dalam masyarakat yang semakin terhubung dengan kecerdasan buatan, dunia digital seperti media sosial maupun media lainnya? Ya, perkembangan teknologi telah mengubah cara manusia menerima, menyampaikan, memahami nasihat. Dulu nasihat datang dari individu yang memiliki pengalaman dan kebijaksanaan, kearifan. Kini, algoritma media sosial, chatbot, berbasis kecerdasan buatan, dan sistem rekomendasi telah mengambil alih fungsi tersebut. Misalnya ketika kamu browsing tentang nasihat-nasihat atau hikmah-hikmah yang muncul ya nasihat-nasihat hikmah-hikmah tersebut. Seperti Google, ChatGPT, dan berbagai platform lainnya telah menjadi, dalam tanda kutip, telah menjadi guru baru yang memberikan jawaban atas segala pertanyaan, yang menggantikan ulama, filosof, orang bijak dalam peran mereka sebagai pemberi nasihat. Dalam filsafat teknologi, salah satu tokohnya itu Martin Heidegger, sosok filosof dari Jerman yang menganut aliran filsafat eksistensialisme. Filsafat eksistensialisme itu juga ada Friedrich Nietzsche misal, John Paul Sartre. Pandangan Martin Heidegger ini menyoroti bagaimana teknologi tidak sekedar alat, tetapi memiliki kekuatan untuk membentuk cara berpikir dan cara hidup manusia. Ya tadi ya, seperti selain Martin Heidegger itu tokoh aliran filsafat eksistensialisme itu ada John Paul Sartre yang memiliki pandangan bahwa eksistensi mendahului esensi. Ia berpendapat bahwa manusia pertama-tama harus eksis di media sosial, di status, ya semacam itulah, kamu menjadi konten kreator terserah. Baru kemudian membentuk esensi atau maknanya sendiri melalui tindakan. Ini berarti bahwa manusia tidak memiliki takdir atau tujuan bawaan, melainkan harus menciptakan takdir itu sendiri, menciptakan takdir bagi dirinya sendiri. Kembali ke filsafat teknologi, nasihat. Jika dulu nasihat merupakan hubungan personal yang didasarkan pada empati dan pengalaman hidup, kini nasihat seringkali diproses dalam bentuk data, big data, yang disesuaikan dengan preferensi dan algoritma pengguna, terutama pengguna medsos ini, media sosial, TikTok, Instagram, Twitter, maupun Facebook. Ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah nasihat masih otentik ketika ia disampaikan oleh sistem yang tidak memiliki kesadaran dan pengalaman hidup? Bagaimana nasihat dalam perspektif posthumanisme? Ya, posthumanisme menekankan bahwa manusia tidak lagi menjadi pusat dari segala sesuatu. Dalam pandangan ini, manusia berbagai realitas dengan identitas non-manusia, seperti kecerdasan buatan,
robot, dan sistem digital. Salah satu tokohnya, Francisco Ferrando, menyatakan bahwa manusia harus mengakui keterbatasan mereka dan saatnya berkolaborasi dengan teknologi dalam memahami eksistensi mereka. Jika kita menerapkan pandangan ini dalam konteks nasihat, maka kita melihat bahwa peran nasihat tidak lagi terbatas pada hubungan antar manusia, tetapi juga melibatkan interaksi antara manusia dan teknologi. Artinya, nasihat tidak lagi bersumber hanya dari pengalaman hidup manusia, tetapi juga dari data besar atau big data, analisis algoritma, dan kecerdasan buatan yang mampu merangkum pola-pola kehidupan dalam miliaran manusia di seluruh dunia. Namun disinilah dilema muncul. Apakah nasihat yang diberikan oleh kecerdasan buatan memiliki makna moral yang sama dengan nasihat yang diberikan oleh ulama, kiai, ataupun guru spiritual, atau bahkan seorang sahabat atau teman dari kita yang memberikan nasihat? Dalam Islam, nasihat bukan sekedar informasi, tetapi juga bentuk kasih sayang dan tanggung jawab moral. Jadi, jika nasihat hanya dipahami sebagai prediksi atau analisis berbasis data, maka nilai spiritualitas, nilai kebijaksanaan, nilai kearifan bisa terkikis. Meskipun teknologi telah mengubah cara kita menerima dan memberi nasihat, kita masih perlu mempertahankan nilai-nilai dasar yang menjadikan nasihat bermakna. Nasihat memiliki makna. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Arabi, nasihat bertujuan untuk menyatukan manusia dengan kebahagiaan sejati, bukan sekedar memberikan solusi instan atau masalah mereka dapat terselesaikan dengan tuntas. Setiap individu harus memiliki kesadaran kritis dalam menerima nasihat yang diberikan oleh sistem digital. Tidak semua informasi yang direkomendasikan oleh algoritma adalah kebenaran mutlak, karena sistem ini seringkali bekerja berdasarkan kepentingan ekonomi atau politik tertentu. Mempertahankan interaksi manusia dengan manusia dalam praktek nasihat merupakan inti dari pola hubungan manusia dengan manusia lainnya. Meskipun teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan manusia, hubungan antar manusia tetap tidak tergantikan. Nasihat yang diberikan oleh seorang guru, orang tua, atau teman sejati masih memiliki nilai yang lebih dalam dibandingkan nasihat yang diberikan oleh mesin. Nasihat tetap menjadi elemen penting dalam kehidupan manusia, bahkan di era post-humanisme sekarang dan teknologi canggih. Namun, kita tetap harus menyadari bagaimana teknologi mengubah cara kita menerima dan memberi nasihat. Jika kita tidak waspada, nasihat bisa menjadi sekedar output dari sistem algoritma yang tidak memiliki kesadaran moral. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap mempertahankan dimensi kemanusiaan dalam setiap bentuk nasihat, sehingga ia tidak kehilangan makna spiritualnya. Dengan demikian, kita dapat menyeimbangkan peran teknologi dengan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh tradisi dan ajaran agama. Terima kasih.